Acknowledge Zenith di Q6. Ini yang pasti gue bisa bilang adalah ini KZ terbaik yang gue pernah dengar. Dan untuk harga dia 300.000, bahkan gak sampai 300.000, menurut gue itu cukup menakjubkan. Jadi disclaimer dulu sebelum kita mulai reviewnya. KZ DQ6 ini gue beli sendiri di Tokopedia. Gue beli dari sebuah seller di Tokopedia. Gue gak terafiliasi dengan brand ataupun merek apapun. Jadi review ini sepenuhnya opini gue aja. Oke, jadi gue punya sejarah yang lumayan panjang sama KZ. KZ itu merupakan salah satu IM yang membawa gue ke dunia audiophile sekitar 3-4 tahun yang lalu. IM pertama gue yang audiophile, quote on quote, itu KZ ATH. Pada saat itu harganya cuma 100 ribuan. Dan itu menurut gue adalah era dimana KZ itu membuat IM yang dapat diterima dan lumayan bagus suaranya. Setelah itu entah kenapa sejak mulai ZSN, ZST, mereka tiba-tiba ngaco semuanya, V-shape, tajam gak jelas, dan rata-rata IM-nya semuanya cuma asal taruh driver doang. Dan gue rasa itu proses tuning di KZ kayaknya kebanyakan kayak gitu, asal taruh driver, mungkin ada suara yang bagus, mungkin ada yang enggak, naikin harganya, naikin jumlah drivernya, mungkin ada yang bagus, tapi mungkin akhirnya setelah sekian lama mereka asal-asalan coba tuning gitu, akhirnya mereka berhasil bikin DQ6 ini. Which DQ6 ini tidak sesuai dengan namanya. Dia punya 3 driver, bukan 6 driver presisi, 3 driver, tapi drivernya semuanya dynamic driver. Which setidaknya sepengetahuan gue nggak pernah dengar IM yang punya 3 dynamic driver per sisi. Jadi cukup menarik. Dan ya, jadi TLDR dikit soal si DQ6 suaranya lebih kayak lebih U-shape, treble-nya agak recess dikit, upper mid-nya agak-agak kasar kadang, tapi suaranya agak kompres dikit juga. Overall menurut gue ini KZ terbaik yang gue pernah dengar. Ini KZ yang treble-nya nggak asal ngaco, detailnya juga lumayan masih ada, mid-nya lumayan bagus, dan bass-nya lumayan naik. Ini bass-nya sub bass dan mid bass lumayan naik, tapi lebih banyak sub bass dibanding mid bass. Oke, kita mulai lebih detail ke bassnya dulu. Jadi bassnya si DQ6 ini lebih banyak sub bass dibanding mid bass. Sub bassnya lumayan banyak. Kalau lu suka dengerin EDM yang banyak sub bassnya, menurut gue ini lumayan bagus. Slamnya juga lumayan oke. Emang bukan slam paling bagus yang gue pernah dengar, tapi buat harga segini oke banget. Mid bassnya juga punch-nya oke lah, nggak gimana banget. Tapi untuk lu dengerin EDM segala macam, menurut gue udah cukup banget. Mid bassnya sekali lagi lebih mundur dikit dibanding sub bass. Tapi overall bassnya menurut gue tekstur dan speednya lumayan bagus. Speednya ini yang menurut gue lumayan gimana ya? Gue lumayan kagum karena speednya si bassnya si DQ6 ini lumayan cepat. Dia nggak gampang ketinggalan kalau dengerin lagu yang lumayan cepat gitu ya. Dan untuk KZ di harga seginian, gue nggak nyangka bassnya bakal sebagus ini gitu loh. Biasanya KZ itu di harga segini bassnya itu bakal bleber kemana-mana, ngaco kemana-mana. Dan ngomong-ngomong bleber, bassnya si DQ6 ini nggak banyak bleed ke mid range, masih ada bleednya dikit tapi nggak terlalu banyak. Dan ngomong-ngomong soal mid range-nya si DQ6 ini lumayan bagus, menurut gue malah bagus menurut gue. Lower mid-nya agak-agak tipis, jadi kalau vokal cowok mungkin lu pengen ada lebih tebel dikit, cuman menurut gue oke-oke aja. Suaranya agak lebih tipis mid range-nya. Overall gue nggak bisa banyak komplain soal si mid range-nya DQ6 ini. Upper mid mungkin kadang agak harsh, kadang suaranya agak kompres, tergantung lagu yang lu dengerin, which mungkin lu suka, mungkin enggak. Detail dan separasi di mid range-nya juga udah oke banget. Untuk di harganya mungkin sedikit lebih rendah dibanding macam TNT2, tapi ya oke lah. Overall mid range nggak banyak yang bisa ngomongin lagi, dan mending kita langsung ke treble, which menurut gua ini bagian yang cukup menarik karena treble KZ itu cukup terkenal, suaranya tuh ya tajam, sibilan nggak ngotak gitu ya, suaranya cuman treble doang. Dan biasanya masalahnya di treble, dan kenapa gue rasa KZ tuh masih melakukan hal itu adalah karena ada sedikit asosiasi antara treble yang maju dengan detail, dan terutama treble yang
kasar gitu ya. Gue rasa kebanyakan audiophile pemula ataupun orang-orang yang pertama kali denger IEM yang lumayan mahal gitu ya, bakal ngerasa kalau treble yang harsh dan treble yang lebih maju itu berasa, oh ini IEM yang berdetail. Sebenarnya sih enggak, detailnya enggak, ada, cuman dibuat-buat aja, fake detail gitu. Rasanya cuman kayak, oh ini banyak treble, oh ini dibuat asal kasar-kasar aja, tapi sebenarnya itu nggak ada gitu di lagunya. Dan gue rasa karena itu KZ masih melakukan, karena orang masih terima aja. Tetapi di DQ6 ini, treble-nya ini gue bisa bilang bertolak belakang dibanding itu. Treble lumayan smooth, ada sedikit peak ya, di sekitar 7K yang mungkin agak mengganggu tergantung kuping lu. Bagi kuping gue yang lumayan sensitif sama treble, gue no problem. Sibilance juga lumayan minimal, cuman seadanya doang. Tetapi extension bukan extension terbagus ya. Bahkan di price range ini menurut gue extension juga cuman oke-oke aja. Setelah 12-13K ini dia mulai roll off, dan setelah 17K gue gak bisa denger apa-apa karena kuping gue emang batasnya cuma 17K. Detail overall di treble si DQ6 ini cuman seadanya doang ya, selevel KZ biasanya lah, tetapi nggak semaju IEM KZ lainnya. Jadi kalau lu pertama kali dengerin ini dibanding IEM KZ di level harga yang sama, mungkin lu bakal berasa kalau detail di DQ6 ini lebih sedikit, tetapi sebenarnya enggak, detailnya setara, cuman memang nggak semaju di KZ yang lain karena treble-nya di sini lumayan ya, walaupun naik dikit tapi jauh lebih mundur dibanding IEM KZ pada umumnya. Ini masih IEM U-shape kok, treble-nya masih ada maju dikit, tetapi nggak semaju KZ pada umumnya. Oke. Sekarang kita mau ngomongin soundstage and imaging. Soundstage and imaging si DQ6, kalau ini kepala gua, soundstage-nya si DQ6 ini lebih lebar dibanding dia depan belakang gitu ya, dibanding dia deep. Suaranya ya, kalau ini center kepala gua, tengah kepala gua, dia suaranya agak maju dikit dari tengah kepala gua, jadi suaranya kedengarannya kadang agak aneh. Soalnya lebih wide gitu ya. Tapi kalau misalnya lu suka dengerin suara-suara binaural gitu ya, ASMR apa segala macam gitu, ini setidaknya bagi gue rasanya lebih bagus dibanding IEM lain KZ ataupun IEM lain di harganya. Itu tergantung sekali lagi persepsi suara lu, tetapi ya si DQ6 ini lebih lebar dibanding dia depan maju. Jadi suaranya kadang tuh bisa kedengeran lebih, karena bisa kedengeran keluar kepala dikit, kayak keluar kuping dikit lah. Untuk imaging si DQ6 ini bukan imaging terbaik yang gue pernah denger. Gue rasa itu juga sebagian gara-gara soundstage-nya dia. Akurasi imagingnya tuh di bawah 45 derajat. Gue cuma bisa denger kira-kira kayak 55-60 derajatan akurasi. Gue gak bisa kasih angka yang pas karena di akurasi sekitar seginian semuanya tuh mulai kedengaran agak-agak nyampur gitu. Oke, selain itu kita bakal ngomongin build dan aksesorisnya si Chronology Unit si DQ6 ini. Di dalam boxnya lu nggak bakal punya banyak. Dalam boxnya masih box klasiknya si KZ dari zaman 2017, dari zaman ZSTX, atau malah kayaknya 2016 kayaknya itu mah. Yang agak susah dibuka kalau lu nggak punya kuku yang panjang. Dan di dalam packagingnya lu cuma bakal dapat IEM, lu dapat kabel, dan lu bakal dapat 3 pasang ear tip KZ terbaru. Yang menurut gue lumayan menarik karena setelah sekian lama akhirnya KZ memutuskan kalau mereka pengen punya bahan ear tip yang berbeda dan ear tip yang berbeda. Ear tip ini lebih mirip sama ortofon, nggak sampai mendekati kualitas ortofon, jauh banget, tapi setidaknya improvement dibanding KZ Starline. Dia jauh lebih halus dan lebih tipis dibanding KZ Starline. Dia juga wide bore, tapi karena dia lembut gini, cuman nggak bener-bener lembut kayak ortofon gitu ya. Kadang tergantung bentuk kuping lu malah jadi susah dapet sealnya. Jadi sebenarnya sih gue saranin ganti ear tips, tetapi setidaknya KZ udah mulai mengarah ke arah yang lebih benar lah ya. Setidaknya mereka berusaha improve untuk ear tip, dan gue apresiasi hal tersebut.
Selain itu lu nggak dapet banyak hal lain, lu cuma dapet user guide-nya seperti biasa, paling isinya cuma kayak oh ya jangan dengerin terlalu kencang apa segala macam. Bahkan ini tulisannya ZST, penghematan biaya gue rasa. Ya udahlah. Dapat kartu garansi dan udah itu doang sih. Di dalam boxnya nggak banyak hal menarik dalam boxnya. Tapi untuk harga segini gue nggak bakal komplain karena gue lebih pilih packaging yang minimal dan aksesoris minimal untuk IM yang lebih baik. Selain itu untuk konektor, dia pakai konektor 0,75 mili yang proprietary KZ, dan dia ada opsi kabel bermic dan tidak bermic. Model yang gue punya saat ini, yang gue pegang ini kabel yang bermic dan warna grey. Menurut gue warna grey ini bener-bener cakep banget. Menurut gue ini model KZ tercakep yang gue pernah lihat di antara semua model KZ yang bentuknya original, bukan copy paste kayak ZS6, ZS7 gitu ya, yang nyolong dari Campfire. Desain KZ ini menurut gue nih desain KZ terbaik yang gue pernah lihat. Warnanya juga bagus banget. Bahannya sepenuhnya plastik. Tapi ya udahlah, gua nggak bakal banyak komplain. Overall fitting di DQ6 ini menurut gue lumayan bagus. Tapi kabelnya kadang nyentuh bagian atas kuping gua, dan sekali lagi konektor kabelnya ini konektor proprietary-nya si KZ. Pinnya pakai yang pin yang recessed gini. Sedangkan di sini pinnya female pinnya nonjol dari IM-nya. Overall fit oke, tapi tergantung sama eartips yang lu pakai. Eartips bawaan dari si DQ6 ini bikin dia tuh rasanya lebih kayak shallow fit. Dia tuh nggak terlalu masuk karena eartipsnya tuh mundur banget ininya. Nyoloknya mundur banget dibanding eartips konvensional. Misalkan gua ganti eartips ke eartips Concoro Maruku something, dia bakal jadi jauh lebih deep insertion. Jadi kalau misalkan lu baru pindah ke IM dari earbud gitu ya, lu kurang nyaman dengan IM yang benar-benar masuk banget ke kuping lu mungkin bakal fine-fine aja pakai si DQ6 ini karena dia nggak terlalu masuk banget ke kuping lu. Tetapi ukuran eartipnya mungkin besar, harus satu di atas ukuran normal lu. Gua biasanya pakai ukuran M, gua harus naik ke ukuran L karena dia nggak terlalu masuk dalam kupingnya. Dan ya, untuk overall build quality shell-nya gue nggak bisa banyak komentar karena gue belum punya IM ini cukup lama. Tetapi mungkin bakal ke pick up sama kamera ini ya banyak kelihatan lah di mana dia ngelem dan connect dan nyambungin si DQ6 ini. Dan seperti pada umumnya KZ lumayan terkenal sama nozzle-nya yang detachable. Sebenarnya enggak, tetapi nozzle-nya rentan copot. Gua belum coba copotin nozzle di DQ6 ini karena Brian belum review dan gua mau jual lagi unit ini. Jadi gua nggak bakal coba rusakin. Ya. Dan untuk isolation dari suara luar, si DQ6 ini bukan IM terbaik karena ini ada semacam ventnya gitu. Jadi suara dari luar lumayan kedengeran lah. Kabel masih standar kabel KZ yang biasa aja. Ini agak kaku, lumayan mikrofonik. Setidaknya mereka udah nggak pakai wire nggak pakai wire besi lagi. Jadi ini cuman preform dengan semacam heat shrink gitu. Tapi overall kabelnya ya kabel standar KZ lah, agak-agak ya kabel seadanya lah. Mikrofonnya kualitasnya biasa aja, malah agak jelek, malah tergantung HP lo juga sebenarnya. Splitternya ya gini aja, dia nggak ada chain slider atau apapun segala macam. Dan gua sih biasanya saranin untuk ganti kabelnya aja ke kabel yang lebih nyaman. Dan kabel ini juga lumayan rentan sama oksidasi, jadi dia bakal menghijau dengan waktu. Oke, jadi kita comparison dulu yang cepat si DQ6 dibanding KZ ZSTX. ZSTX ini suaranya benar-benar ampas banget, V-shape, treble doang, bass yang melebar kemana-mana, mid range-nya nggak tahu kemana, hilang kemana, vokalnya segala macam.
subbase sama midbase-nya overall lebih ada dibanding DQ6. Ini jauh lebih banyak subbase sama midbase, tapi bleber kemana-mana, dia ke bleber ke midrange, dan speednya juga jauh lebih pelan dibanding DQ6. Treble si ZSTX jauh lebih tajam dibanding DQ6 dan jauh lebih banyak. Jadi kalau sensitif sama treble jauh-jauh dari ZSTX. Gua cuma punya ZSTX ini kalau gua pengen, sebenarnya gue gak ada alasan gue punya ZSTX ini, gue cuma punya ZSTX ini untuk comparison ini doang sebenarnya. Selain itu untuk overall fitting gue rasa kadang ZSTX ini sudah kayak gue tahu lebih banyak orang yang lebih nyaman pakai ZSTX. Gue nggak tahu seberapa dibanding DQ6 karena ya ZSTX juga udah ada lebih lama lah dibanding DQ6, tapi ya udahlah. Konektor juga mereka pakai konektor yang berbeda. Mereka pakai konektor KZ yang kotak. Jadi konektor KZ itu banyak jenisnya, ada type A, B, C, bla 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 bla, 0,75, 0,78 apa segala macam gitu-gitu. Kualitas kabelnya kurang lebih sama. Detail overall suara segala macam juga kurang lebih levelnya sama. Tetapi secara tonal ini jauh lebih tidak dapat diterima dibanding DQ6. Jadi ya gue saranin ambil aja DQ6 kalau pengen beli KZ. Kecuali lu emang demen treble dan bass yang bleber kemana-mana. Bandingin si DQ6 ini dengan Blonde BL01. Blonde BL01 menurut gue overall lebih bagus. Tapi treble emang lebih tajam si BL01, terutama bagi gue nggak bisa pakai BL01 terlalu lama. Fitting menurut gue juga bagusan DQ6. Mid range menurut gue bagus, mid vokal segala macam menurut gue masih bagusan BL01, lebih tebal dikit gitu ya. Bass menurut gue juga ya masih bagusan BL01 dikit lah ya. Overall detail juga masih bagusan BL01 dikit, tetapi fitting segala macam masih lebih bagus menurut gue DQ6. Dan gue sidaknya kalau dikasih pilih antara DQ6 dan BL01, gue bakal pilih DQ6 karena ini lebih gampang didengerin dibanding BL01, which bukan suatu hal yang gue pernah pikirkan gue bakal ngomong tentang sebuah KZ. Dan terakhir gue mau compare ini dengan Thin T2. Thin T2 itu benchmark bagi gue untuk teknikalitas IEM di harga segini. Thin T2 menurut gue suaranya lebih netral bright, bassnya jauh lebih dikit dibanding DQ6, extension bass juga jauh lebih bagus si DQ6, kuantitas bass jauh lebih banyak DQ6, mid range lebih tebal DQ6, treble lebih banyak si Thin T2, tetapi Thin T2 treble-nya ya jauh lebih berdetail juga. Thin T2 menurut gue secara overall dia jauh lebih berdetail, nggak jauh-jauh amat lah, lebih berdetail tapi nggak sampai jauh banget lah. Tetapi secara teknikal umum Thin T2 memang menang dibanding si DQ6 ini. Tapi Thin T2 juga lumayan jauh lebih mahal. Thin T2 tuh kira-kira 400 ribuan, ini nggak sampai 300 ribu. Dan ya, gua rasa itu aja soal si DQ6 ini. Gue bakal tinggalin apa yang Brian pikirkan soal si DQ6 ini di akhir video ini. Jadi like kalau kalian like video ini, komentar apa yang kalian pikirkan soal si DQ6 ini, dan ya, subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini. Oke, bye.